Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam kenal lagi, saya Triana Kestiawan, bisa dipanggil Keke, asal dari GKI Beringin Semarang. Dan saat ini saya sedang ada di tahap orientasi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam sapaan gembala hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan juga mengevaluasi lagi bagaimana kita memilih pilihan-pilihan dalam hidup kita selama ini. Nah, marilah kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa dan berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu saja. Sehingga kami di hari ini boleh Tuhan berikan karunia. Tuhan boleh berikan waktu. Dan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong dan memberkati kami. Tuhan yang beri kami hikmat. Supaya di dalam pembacaan firman ini, kami kiranya boleh semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana hari ini kita memilih pilihan-pilihan yang kecil? Saya rasa dalam memilih pilihan-pilihan yang kecil, kita tidak usah lagi ambil pikir. Misalnya mau makan telur atau mau makan tahu, mau makan tempe atau mau makan daging ayam. Itu pilihan-pilihan kecil dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita melatih pilihan-pilihan besar dan penting dalam hidup kita, supaya kita bisa memilih dengan iman kita. Itulah tema kita hari ini. Mari kita bersama-sama merenungkan dari 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21. Sebuah ayat yang cukup singkat, tetapi ini bisa membuat kita mengevaluasi lagi bagaimana cara kita memilih sesuatu yang besar dengan iman. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya ulangi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ayat ini ayat yang pendek. Mungkin ayat ini ayat yang udah sering sekali kita dengar. Tetapi betapa kita mungkin tidak juga menguji apa yang kita pilih. Dan juga kita tidak tahu apa yang kita pegang ketika kita memilih Bapak Ibu. Nah, disinilah bagaimana kita perlu memilih dengan iman. Mungkin kalau kita melihat lagi sejarah kekristenan Bapak Ibu, sesungguhnya umat Kristen di zaman dahulu itu tidak terlalu bisa memilih. Apalagi kalau kita kenal dengan ajaran predestinasi yang dulu sempat dipopulerkan oleh John Calvin. Dan di GKI kita sebagai Calvinis itu kenal sekali bahwa predestinasi saat ini sudah tidak terlalu kita ikuti. Kenapa? Karena di dalam ajaran predestinasi, orang yang masuk neraka dan masuk surga sudah ditentukan oleh Tuhan sedari awal. Jadi orang itu mau melakukan baik terus, tapi kalau destinasi terakhirnya adalah neraka, dia akan tetap masuk neraka. Dengan beda orangnya, kalau dia memang sudah didestinasikan untuk mendapatkan keselamatan atau masuk surga, dia melakukan segala hal yang jahat sekalipun di dunia ini, kalau Tuhan katakan dia selamat, dia akan selamat. Nah, kita sekarang orang Kristen yang sudah mulai berpikir bahwa Tuhan pasti juga memberikan keselamatan yang spontan, keselamatan yang timbal balik, maka kita akan berpikir bahwa ajaran predestinasi ini sudah ajaran yang ketinggalan zaman. Kita bisa memilih Bapak Ibu. Apakah kita mau berjalan di jalan yang benar atau kita mau berbelok dari ajaran yang benar. Itu satu. Tetapi kita nih punya pilihan-pilihan dalam hidup ya untuk memilih hal-hal yang besar, untuk memilih hal-hal yang sulit. Contohnya saja untuk berkeluarga, untuk memilih pekerjaan, untuk mempunyai anak, untuk menyekolahkan anak, bahkan menentukan masa depan anak kita. Nah, ini perlu kunci-kunci memilih dengan iman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa melihat dan meneladani Yesus Kristus dengan cara pengujian Yesus Kristus. Apa yang Yesus Kristus lakukan?
Di dalam kebanyakan perumpamaan-perumpamaan yang Yesus angkat, dia pasti membedakan satu dengan banyak hal. Contohnya ketika orang membangun rumah di atas pasir atau di atas batu. Tuhan pasti suruh kita memilih gitu ya, mau bangun di atas pasir atau mau bangun di atas batu. Atau dia juga suruh kita memilih menjadi gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan lampunya ketika calon pengantin datang, atau kita menjadi gadis yang bodoh. Kita nggak mau isi minyak kita dan lain sebagainya. Misalnya tanah yang ditaburi oleh firman Tuhan, mau jadi tanah seperti apa? Apakah tanah yang langsung diambil oleh burung, ataukah tanah yang dipenuhi dengan batu, atau bahkan yang dipenuhi semak belukar, atau yang baik? Nah, pembedaan seperti ini akan membantu kita dalam memilih dengan iman, Bapak Ibu. Apabila kita mengalami pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang berat, terlebih dahulu mulailah kita membedakan antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Kita menimbang yang satu dengan yang lain. Ini sudah masuk tahap yang namanya discernment of spirit. Nah, tapi saya pribadi sangat suka kalau ini tuh sebenarnya bukan hanya membedakan ya, tapi kita memilih, mengambil dari sesuatu yang kita tadinya nggak bisa pilih, dari sesuatu yang tadinya kita tidak bisa membedakannya. Nah, Bapak Ibu, memilih dengan iman atau discernment of spirit itu bukan semata-mata kita langsung menerima, Tuhan tolong hikmat, lalu kita tunjuk salah satu kata di dalam Alkitab, maka itulah kata yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak seperti itu dalam memilih, apalagi pilihan-pilihan yang berat. Tetapi memilih dengan iman juga seperti Yesus Kristus, punya prinsip-prinsip yang pakem, punya prinsip-prinsip kerajaan Allah, punya prinsip-prinsip cinta kasih yang menghadirkan cinta kasih buat sesama, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan dan lain sebagainya. Sehingga prinsip-prinsip inilah yang harus kita tanam dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, sekarang di era saat ini mungkin gereja Bapak Ibu juga sudah tidak punya lagi visi, tetapi punya yang namanya virtue. Nah, ini sama nih ya, kita perlu punya virtue. Virtue saya sebagai seorang pelayan adalah memiliki compassion, memiliki belas kasihan. Sehingga dalam setiap pemilihan keputusan yang ada, saya perlu memikirkan porsi yang besar agar kepentingan saya untuk berbelas kasihan, kebijakan dan kebajikan saya untuk berbelas kasihan itu mendapatkan porsi yang besar. Nah, seperti itu juga ketika kita memilih dengan iman yang berprinsip. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita memilih dengan iman, tentu saja yang pertama-tama saya ingin ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Menenangkan diri, menenangkan pikiran kita, dan juga berserah kepada Tuhan. Karena toh setiap pilihan punya resiko, toh setiap pilihan punya dampak. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita tidak menjalani itu sendirian, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Lalu ingatlah Bapak Ibu, bahwa ketika kita memilih, kita harus punya prinsip sama seperti Yesus Kristus dalam membedakan, lalu kita mengambil salah satunya. Maka dari itu Bapak Ibu, apabila saat ini Bapak Ibu ada dalam dilema-dilema hidup, ingin memilih satu dengan yang lain, pilihan-pilihan yang lumayan berat untuk hidup kita, maka saya ajak untuk kita memilih dengan iman. Sekali lagi, ujilah hal itu dan peganglah yang baik. Punyalah prinsip yang baik, bedakan terlebih dahulu. Lalu ambillah dengan sepenuh hati bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini boleh menuntun kami untuk memilih pilihan yang mungkin berat, untuk memilih pilihan yang mungkin selama ini menjadi dilema dalam hidup kami. Tetapi saat ini, biarlah Tuhan yang uji kami, Tuhan beri kami prinsip-prinsip hidup sesuai dengan Yesus Kristus, dan kiranya nanti kami boleh memilih pilihan yang terbaik untuk tidak hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.